Dua truk pengangkut buah-buahan terbakar di tol Cipali. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Ukraina. Jokowi akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Untuk dari senggol agama ketika promosi alkohol, Holy Wings digeruduk di sejumlah daerah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, mengawali iNews Sore ada informasi terkait truk pengangkut buah-buahan yang terbakar di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kebakaran diduga berasal dari roda kendaraan yang pecah, kemudian memercikan api dan menyambar tangki bahan bakar. Kebakaran menimpa truk pengangkut buah di kilometer 81 tol Cipali, Kabupaten Purwakarta. Api dengan cepat membesar melalap badan truk dan muatannya yang berisi buah naga dan jeruk. Api baru bisa padam setelah petugas pemadam kebakaran datang 30 menit kemudian. Peristiwa ini berawal ketika truk berjalan dari arah Palimanan, Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, tiba-tiba roda belakang sebelah kiri mengeluarkan asap. Tak lama kemudian, api kian membesar menyambar tangki BBM hingga membakar seluruh bagian kendaraan. Dari roda belakang, Pak. Kelihatan dari roda belakang? Iya, roda belakang. Yang pertama keluar asap gitu, dari roda belakang bagian kanan keluar asap. Keluar asap ternyata pewarna. Setelah itu langsung rodanya meletus sudah, langsung ada nyala api itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara truk diamankan di pos derek tol Cipali Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol di Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur. Kecelakaan diduga akibat sopir truk kelelahan. Sebuah truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga tol di Jalan Raya Transyogi Cibubur Selasa pagi. Imbas dari kecelakaan ini, Jalan Raya Transyogi dari arah Bekasi menuju Cibubur, Jakarta Timur mengalami kemacetan panjang. Menurut seorang warga, Iwan menyampaikan kecelakaan terjadi saat truk melaju dalam posisi menanjak dan langsung menghantam 3 sepeda motor yang ada di depannya. Seluruh bagian truk rusak dan sopir mengalami luka ringan. Motornya berapa, Pak? Ya. Tapi ada yang meninggal, Pak? Kalau yang meninggal tak tahu, kayaknya ada tuh. Sejumlah korban yang mengalami luka serius dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara petugas kesulitan mengevakuasi truk lantaran muatan penuh. Dugaan sementara kecelakaan ini akibat sopir kelelahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat penampungan air proyek LRT di Rasuna Said, Jakarta Selatan jebol Selasa sore. Akibatnya sejumlah kendaraan rusak dan 5 korban luka dibawa ke rumah sakit. Video amatir warga merekam situasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sesaat setelah tandon air proyek LRT jebol pada Selasa sore. Pagar proyek pembangunan LRT hancur akibat tersapu debit air. Sejumlah kendaraan, yakni 1 unit mobil jasa pengiriman dan 3 sepeda motor juga ikut tersapu tumpahan air. Akibat peristiwa itu, 5 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Salah satu korban, seorang wanita pengendara motor mengalami patah tulang di bagian kaki kiri. Saya mau belok mau ke Gudang Nina mau nganter paket, atau jebol tanggul air di MRT, langsung udah pada kena. Iya, para pengendara, korban-korbannya, termasuk saya juga. Saya juga kurang tahu, tadinya langsung bunyi dulu langsung jebol. Termasuk banyak yang luka, termasuk banyak saya juga gitu.
Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat macet akibat peristiwa itu. Hingga kini penyebab jebolnya tandon air proyek LRT masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Meski telah disegel dan ditutup sementara, massa menggeruduk Holy Wings cabang Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Massa mendesak Pemkot Surabaya segera mencabut izin Holy Wings. Dengan kami tidak akan pernah selesai. Kita sudah menabuh genderang perang dengan Holy Wings. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Maluku Satu Rasa menggeruduk outlet Holy Wings di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Sambil membawa poster, mereka berorasi dan melakukan aksi tabur bunga. Massa mendesak izin Holy Wings cabang Surabaya segera dicabut. Yang bagi kami adalah tujuan hidup. Dua nama yang bagi kami sering kami sebutkan dalam kitab-kitab kami dan dalam sembahyang kami serta ibadah kami. Dan hari ini Holy Wings telah menyinggung kami secara keyakinan karena Muhammad dan Maria engkau tukarkan dengan segelas minuman. Sebelumnya Pemkot Surabaya menutup sementara Holy Wings imbas kasus promosi minuman keras bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria di cabang Jakarta. Penutupan sementara atas masukan sejumlah tokoh dan ormas sampai kasus tersebut tuntas diselesaikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, penutupan dan sidak gerai Holy Wings dilakukan di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, 2 gerai ditutup, sementara di Kabupaten Tangerang, 3 gerai Holy Wings ditutup permanen. Pemerintah Kota Bandung menutup 2 gerai Holy Wings di kawasan pusat perbelanjaan Pasir Kaliki dan Jalan Karangsari Selasa malam. Penutupan ini untuk menjaga kondusivitas di Kota Bandung. Kedatangan Wali Kota Bandung beserta jajarannya untuk memastikan 2 gerai Holy Wings di Bandung tidak beroperasi kembali. Meski mengaku tidak mempromosikan minuman seperti halnya di Jakarta, pihak manajemen Holy Wings menutup 2 gerai di Bandung secara sukarela. Di Bekasi, Jawa Barat, sidak juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Inspeksi itu dilakukan untuk mengecek adanya promosi minuman alkohol yang viral di media sosial. Petugas juga memeriksa kelengkapan izin operasi Holy Wings Forest di kawasan Sumarekon, Bekasi. Meski terbukti melanggar beberapa ketentuan, namun petugas tidak menutup Holy Wings tersebut. Pencabutan izin usaha Holy Wings juga dilakukan di Kabupaten Tangerang. Mulai hari ini, pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat penutupan dan pencabutan izin usaha sejumlah gerai Holy Wings yang ada di daerah tersebut. Sedikitnya terdapat 3 gerai Holy Wings di Kabupaten Tangerang, Banten yang tersebar di 3 wilayah seperti BSD, Gading Serpong, dan Lipo Karawaci. Kami, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, akan menutup seluruh gerai Holy Wings yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Terkait bukan saja masalah perizinan, tapi juga Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Langkah ini dilakukan menyusul adanya promosi minuman keras gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisah Santi Warastuti, ibu yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya, viral di media sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan meminta MUI membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Kisah Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya, mendapat sorotan. Salah satunya dari penyanyi Andin yang mengunggah foto bersama Santi saat bertemu di Car Free Day Jakarta minggu lalu. Sudah lebih dari 7 tahun, Santi merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy atau penyakit kelumpuhan otak. Santi mengaku membutuhkan ganja medis untuk mengobati anaknya. Dalam ikhtiarnya, Santi juga menyambangi pimpinan DPR untuk beraudiensi terkait permohonan legalisasi ganja. Terutama untuk mengatasi kejangnya, Pak. Yang utama itu karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti anak akan mengalami kemunduran dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu
susah apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Sementara itu, wacana legalisasi ganja mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Di antaranya, Wakil Presiden Maruf Amin yang meminta Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Masalah kesehatan itu saya kira dia harus kecuali dalam membuat fatwa baru. Kalau membuat fatwa baru, bolehannya itu ya artinya ada kriteria. Jadi saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Ya, jangan sampai nanti kemudian dan menimbulkan kemudaratan. Nah, kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan seadil-adilnya, sebaik-baiknya, sehingga kemudian ganja apakah betul kemudian dia bisa dipakai untuk medis, apakah kemudian dia benar secara hukum bisa kemudian ada kesempatan di sana. Nah, maka dari itu kita masih menunggu dari Mahkamah Konstitusi. Tapi secara hukum kita berharap juga ada perbaikan norma kalau kemudian memang ganja itu dipergunakan untuk kesehatan. Kini, Santi juga tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika yang diajukannya 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu rumah milik warga di Desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara hangus terbakar. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Jadi kebakaran di Desa Sifahandro di rumah